warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hidayat MAG MPD dan Bapak Budi Aswanto selaku guru pamong dan rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Saya mahasiswa PPG Batch 2 IAIN Curup 2021. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Kali ini saya mengambil RPP kedua dengan tema hidup bersih dan sehat. Di sini RPP saya tentang hidup sehat dan bersih. Saya tampilkan bentuk RPP jadinya, dan nanti ada juga saya tampilkan tentang media pembelajaran. Jadi di sini mulai dari yang pertama yaitu untuk bagian-bagian dari RPP, yaitu di sini tertera mulai dari satuan pendidikan. Di sini saya satuan pendidikannya MI Dinia Putri Lampung, kemudian kelas, semester, mata pelajaran akidah akhlak, pembelajarannya pembelajaran 4, hidup sehat dan bersih. Kemudian alokasi waktunya di sini saya simpelkan saja, jadi 2 kali 35 menit. Biasanya kan ada tambahan berapa kali pertemuan ya, tapi saya ambil 2 kali 35 menit. Untuk kompetensi intinya, yaitu kompetensi yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Kemudian kompetensi inti yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian kompetensi inti keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi ini tergambar dalam kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perilaku akhlak terpuji, hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya di sini ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian hidup sehat dan bersih, menunjukkan contoh perilaku hidup sehat dan bersih, membandingkan pola hidup sehat dan bersih, serta pola hidup tidak sehat dalam kehidupan sehari, kemudian menguraikan manfaat hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi inti yang keempat, ini prakteknya ya, psikomotornya, yaitu menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, mempraktikkan hidup sehat bersih dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya di sini disesuaikan dengan indeks IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya. Di sini ada, bisa dilihat. Kemudian untuk materi pembelajarannya, di sini sebenarnya di RPP sudah ada materi pembelajarannya, tapi nanti untuk yang ditampilkan untuk anak-anak itu ada dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini untuk materi dalam RPP-nya. Kemudian untuk metode pembelajarannya di sini saya menggunakan metode tanya jawab. Jadi sebenarnya tanya jawab ini digunakan juga untuk diskusi secara terbuka. Jadi meskipun di situ ada diskusi, tapi bahasanya tetap tanya jawab. Karena kan ini anak kelas 1, jadi kalau mereka disuruh diskusi secara mandiri masih belum bisa, jadi harus diawasi oleh guru. Jadi dilakukannya secara terbuka. Kemudian yang kedua, problem based learning. Jadi di sini gurunya mengajak anak-anak berkeliling sekolah untuk melihat permasalahan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Karena kan kita berbicara tentang pola hidup sehat dan bersih, sangat dekat dengan dunia anak-anak dan sekelilingnya. Kemudian yang
Berikutnya metode resitasi, memberi tugas mandiri. Kemudian untuk media, alat dan sumber pembelajaran. Untuk medianya saya menggunakan PowerPoint, kemudian lembar kerja. Lembar kerjanya dalam bentuk Google Formulir, nanti akan ditampilkan juga. Kemudian gambar, alatnya LCD proyektor, spidol, dan papan tulis. Untuk sumber belajarnya lingkungan sekolah dan buku siswa. Jadi buku siswa ini nanti akan dijadikan juga bahan ajar untuk RPP ini. Untuk langkah pembelajarannya, yaitu kegiatan pembuka, sama seperti tadi, mulai dengan berdoa, kemudian pembelajaran karakter-karakter, setelah itu mengecek kesiapan siswa dalam belajar, kemudian lanjut ke kegiatan inti seperti tadi sudah dijelaskan menggunakan metode tanya jawab. Setelah itu problem based learning-nya diajak keliling anak-anak ke sekolah untuk mengetahui tentang bagaimana pola hidup sehat di lingkungannya, apakah ada sampah, apakah tidak, gitu. Mulai dari kelas sampai ke lingkungan sekolah. Selanjutnya baru diadakan diskusi secara terbuka untuk mengetahui pendapat mereka tentang bagaimana pola hidup sehat di lingkungan mereka. Kemudian kegiatan penutup ditutup dengan refleksi, mulai dari pembelajaran yang barusan dilaksanakan, kemudian ditutup juga dengan penguatan, dan diakhiri dengan doa. Untuk penilaiannya di sini mulai dari penilaian kognitif. Di sini saya penilaiannya ada 3 jenis karena harus berbeda-beda penilaiannya, mulai dari pilihan ganda, ini bentuk soal pilihan gandanya, ada juga nanti dalam bentuk instrumen penilaian di Google Formulir, kemudian selain pilihan ganda, ada juga isian titik-titik, karena di MI Dinia Putri, kami menerapkan minimal 2 sistem penilaian. Yang pertama pilihan ganda, dan yang kedua isian titik-titik. Untuk kelas atasnya pilihan ganda dan esai, biasanya seperti itu. Kemudian soal menjodohkan. Ini ada soal untuk mengisi centang untuk kegiatan yang positif dan negatif. Kemudian ada penilaian keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian penilaian sikap, penilaian diri, kemudian penilaian teman, dan itu saja untuk yang RPP-nya. Medianya digunakannya seperti ini, sama seperti tadi, dan di media ini ada juga tentang penilaian di akhirnya, jadi tetap ada penilaiannya. Seperti ini medianya. Jadi mulai dari menunjukkan kompetensi dasar, kemudian ada seperti ini. Jadi isi dalam PowerPoint-nya mulai dari sini, mulai dari contoh pola hidup sehat, kemudian membiasakan pola hidup sehat, menerapkan pola hidup sehat, praktik pola hidup sehat. Nah, di sini ada lembar pengamatan yang tadi. Jadi sebelum mereka mempelajari yang bagian ini, mereka harus mengamati terlebih dahulu. Jadi mereka mengamati tentang lingkungan tadi, diajak keluar olehnya. Nah, setelah itu baru mereka akan belajar semua ini gitu. Jadi mulai dari contoh, membiasakan, menerapkan hingga praktiknya. Baru setelah itu mereka latihan. Jadi ada latihannya sendiri. Latihannya adalah mereka diminta untuk mencentang gambar-gambar yang disediakan. Nah, jadi mereka aktif. Gitu. Nah, seperti itu. Ini untuk media yang digunakan dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian untuk lembar penilaiannya sendiri, untuk lembar penilaiannya itu ada juga dalam bentuk Google Formulirnya. Ada juga untuk selain Google Formulir untuk lembar penilaian, dan juga ada untuk EKB juga hampir sama, jadi ada di juga.
Jadi sebenarnya kita belajar. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya dari teman-teman. Jika ada yang ingin menambahkan atau menanyakan, dipersilakan. Jelas ya tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Oh, Bu Dwi, Ya, apa namanya? Saya ingin menanyakan tentang tadi nyimak dari RPP yang Ibu tampilkan, pendekatan apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran untuk atau pendekatan pembelajaran apa yang Ibu apa namanya implementasikan gitu untuk pembelajaran anak kelas 1 MI? oh, kalau pendekatannya yang pertama saintifik ya, karena kan kita belajar tentang sains juga, pola hidup sehat dan bersih juga kita membahas tentang itu tadi saintifik juga apa, jadi berbasis sains gitu. Untuk pendekatannya seperti itu. Tidak kesulitan ya untuk kelas 1 MI menerapkan pendekatan itu? Sebenarnya tidak sih Bu, karena kan justru kalau bagi saya ya, karena saya mengajar juga dari kelas 1 sampai kelas tinggi ya, saya malah merasa kelas 1 itu lebih mudah diatur gitu dibandingkan kelas yang sudah lebih tinggi gitu. Jadi malah justru lebih enak kalau menerapkan itu di kelas 1 gitu. Jadi misalnya kita menjelaskan tentang prosedur gitu, mereka akan langsung memahami gitu. Jadi lebih cepat diaturnya kalau kelas 1. Jadi lebih mudah menerapkan metode tersebut. Oh. Berarti malah ya. Untuk yang lainnya ada tambahan? Saya rasa cukup jelas, Bu. Oh, baiklah, untuk presentasi saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.